Ambil belakang lah. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya? Halo. Gak dengar, no? Halo, selamat malam. Sore, Halo. Pak. Nah, dengar atau macet-macet orang? Dengar, Pak. Bapak kira macet. Udah diisi apanya, absensi? Sudah, Pak. Oke. Mohon maaf kalau lama ya, soalnya baru siap tadi ya apa namanya rapat Zoom. Ya kan, Jai? Ya, Pak. Joseph, gimana kabarmu? Kabar baik, Pak. Oh, baguslah. Bentar ya, Bapak lagi cari materinya. Oke, sudah tampil. Sudah tampilkah materinya? Halo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, jawab ya. Nanti Bapak kira jaringan Bapak yang nggak bagus. Padahal memang iya kan nggak bagus. Cuman suaranya putus-putus, Pak. Putus. Iya, Pak. Suaranya putus-putus. Jaringan mungkin, Pak. Gak bagus. Bentar-bentar Bapak ubah 3G kan. Karena kau Sudah? Udah jelas belum suaranya? jelas, Pak. Oke. Jadi di sini yang masih online 9 orang. Sementara yang sudah mengisi absen ada 16 orang. 10 orang lagi hilang. Bahasa Bataknya mago. Udah, kita lanjut lah ya. Biar cepat siap ya. Soalnya bentar lagi Iya, udah Pak. mungkin ada yang masuk di jam kedua nanti.
Jadi di sini kita lanjutkan materi minggu lalu. Jadi ada stegnografi dan watermarking. Dari dua kata ini mungkin yang paling sering adalah watermarking. Pernah dengar watermark? Pernah, Pak. Nah, ya biasa Sering. YouTuber langsung tahu dia, ya kan? Oke, kita lanjut. Nanti bagi yang nggak tahu, simak saja watermarking itu apa. Jadi apa itu stegnografi? Sarah deh, Mas. Jadi stegnografi berasal dari kata steganos dalam bahasa Yunani yang artinya tulisan tersembunyi atau covert writing. Jadi stegnografi ialah ilmu dan seni yang menyembunyikan informasi dengan cara menyisipkan pesan di dalam pesan lain. Mengerti maksudnya menyembunyikan pesan di dalam pesan lain. Jadi di sini ada stegnografi digital. Jadi pada data digital dengan menggunakan komputer digital, itu dia maksudnya. Jadi di sini ada beberapa jenis pesannya. Yang pertama pesannya dalam bentuk teks, audio, gambar, dan video. Misalnya dalam bentuk teks, dia yang dikirimkan berupa kata-kata. Jadi pesan yang dikirim misalnya di sini torang semua bersaudara. Kemudian dalam bentuk suara apa saja nanti yang dikirim, dia dalam bentuk amplitudo atau frekuensi gini, yang seperti ini. Mungkin kalian dari SMA sudah pernah belajar ini, belajar fisika. Sudah kan? Frekuensi suara. Itulah yang dikirim. Mohon maaf, jaringannya hilang. Bilang ya persentasenya. Iya, Pak. Dari awal tadi kurang bagus presentasinya, Pak. Cuman namanya jaringan apa? Kawannya di Iya, sana, jaringan nggak bagus, Pak. kawannya di sana enak pakai WiFi kampus. Sedia gereja di tiap minggu tapi bohong dia, Pak. Jadi yang dikirim itu ada 4 jenis nanti pesannya dalam bentuk teks. Teksnya yang dikirim itu dalam bentuk kata. Misalnya ini torang sama bersaudara. Kemudian yang kedua pesan yang dikirim nanti dalam bentuk audio. Jadi dia yang dikirim adalah frekuensi suara. Mungkin kalian di SMA sudah belajar ini tentang amplitudo suara atau frekuensi suara. Kemudian gambar. Ngirim gambar sudah sering lah ya. Kemudian ngirim video, ini juga sudah lebih sering. Kemudian di sini properti steganografi, yaitu yang pertama embed message-nya hidden atau pesan yang disembunyikan. Kemudian yang kedua cover object atau cover text-nya, yaitu pesan yang digunakan untuk menyembunyikan embed-nya, embed message-nya. Kemudian stego object atau stego text. Jadi ini pesan yang sudah berisi pesan embedded message. Jadi ini dia untuk prosesnya, gambarnya. Bahwa ini pesan yang disembunyikan atau hidden text. Kemudian di encoding melalui cover text atau di cover text. Dan ada juga kunci key-nya. Hampir sama seperti kriptografi kemarin. Kalau kriptografi kemarin kan di sini ada teks, kemudian di tengahnya ada key-nya kan. Pada saat dienkripsi ada teksnya kan, ada key-nya.
untuk yang di kripto. Kalau yang di steganografi dia seperti ini. Teksnya dalam bentuk tersembunyi, kemudian di dalam encoding ini ada convert teksnya dan ada key-nya. Kemudian diarahkan ke decoding atau dikirim. Dia nama prosesnya stegotext. Kemudian dalam decoding ini nanti diekstrak apa saja yang diekstrak. Yang diekstrak itu ada convert text dan ada key. Sama seperti yang awal tadi. Kalau yang pertama tadi dia di-convert di encoding ada convert text dan ada key. Sedangkan pada ekstraknya atau decoding dia key dan convert text. Kemudian nanti tampillah hidden text-nya. Ini dia untuk proses gambarnya. Nanti bisa kalian lihat. Mulai dari ada convert object, basic to embed, kemudian sama seperti tadi ada proses kuncinya, stego key-nya, kemudian di embedding, kemudian stego object, dan diekstrak juga. Diekstrak ini ada stego key, sama seperti pada saat di embedding tadi. Kemudian nanti apa saja yang terjadi setelah diekstrak, yaitu ada cover object dan ekstrak music, sama seperti yang pertama kali dikirim tadi. Ini kan yang pertama kali dilakukan kan? Pada saat mau dikirim atau stegotext. Sebelum dikirim, dia melalui proses embedding dengan melakukan stego key. Nah, makanya pada kolom hijau ini namanya sender, dikirim. Pada yang sebelah kanan ini receiver. Dia yang menerima receipt-nya. Apa saja yang diterima? Yang diterima ya seperti yang dikirim. Ya kan? Nggak ada yang beda kan? Stego key di sini, stego key di sini. Kemudian ada convert text di sini, ada convert text di sini. Kemudian ada music to embed, kemudian ini juga diekstrak dia musicnya. Kemudian di sini ada contoh-contohnya. Ya. Jadi sini contohnya misalnya lupakan asal nomor itu, jangan ambil manfaatnya setelah aku tutup usia. Ini dia contohnya. Jadi di sini ditandai warna biru, huruf L, A, pada awal kata ya. R, I, J, A, M, S, A, T, dan U. Maka setelah di-convert teks, huruf yang tinggal adalah huruf yang warna ini. Upakan, asal, umur, tuh, jangan, ambil manfaatnya setelah aku tutup usia. Itulah untuk convert text-nya. Ini dia. Paham? Pada contoh ini? Halo, bagaimana? Paham pada prosesnya? Paham, Pak. Ya, jadi huruf pertamanya disisihkan. Maka setelah disisihkan huruf tadi, misalnya ini kan, yang pertama tadi huruf apa? L. Kemudian A. Ya kan? Yang ketiga R. Yang keempat I. I. Nah, maka ini aja udah ini kan lari. Betul? Betul kan? Jadi ini Betul, hidden, Pak. nah, ini namanya hidden text. Terus selanjutnya apa lagi? J. J. A. M. Ini pada jam. Dia yang ini
Kemudian selanjutnya S, A, T, dan U. 1. Ini ya. Maka setelah melalui convert text dan hidden text, jadilah stegotext-nya diterima. Apa yang diterima? Yang diterima itu adalah yang dikirim tadi. Yang dikirim adalah yang ini kan, yang dikirim kan? Maka yang diterima adalah itu juga. Dengan melalui proses convert text dan hidden text. Paham? Paham, Pak. Oke, gampang kok, orang nggak ngitung matematika ya kan? Sama nggak buat program. Kemudian, jadi perhatikan di sini pada kolom sebelah kanan, istilah keilmuan rumpun terasa memberikan disertasi persepsi pada maksud sebenarnya. Persepsi yang segera terbentuk dengan istilah tersebut adalah pertumbuhan dari akar-akar ilmu membentuk satu rumpun, yang berarti bahwa nuansa historis organisasi atau kelompok atau unit yang mewadahinya. Itu untuk hypertext. Jadi pada hidden text. Kemudian pada cover text-nya dia ini, maksud dari kata-kata ini. Historis organisasi kelompok unit yang mewadahinya. Inilah. Ada cabai, apa nih? Paprika atau apa? Nggak tahu apa. Jadi ketika di convert text, nanti hasilnya pada stegotext sama. Jadi kalian kalau mau lebih dalam lagi, bisa nanti nih jadi judul apa? Penelitian kalian S1 sampai S2. Kemudian di sini sejarah steganografi, yaitu dengan media kepala Buddha atau Herodotus, yaitu penguasa dari Yunani. Jadi pada saat itu kepala budak dibotaki, ditulisi pesan, kemudian rambut budak dibiarkan tumbuh. Setelah tumbuh, budaknya dikirim untuk mengirimkan pesan tadi. Itulah pada zaman dulu. Kalau yang seperti kalian lihat-lihat kan, pada cerita kriptografi ada yang melalui burung kan, pesannya ditulis, kemudian diikatkan di kaki burung, kemudian burungnya disuruh pergi ke arah tujuannya. Itu pada film, ya kan, namanya settingan. Kemudian penggunaan tinta tak tampak atau invisible ink. Tinta dibuat dari campuran sari buah, susu, dan cuka. Tulisan di atas kertas dapat dibaca dengan cara memanaskan kertas tersebut. Ini kalau ini Bapak belum pernah lihat. Kalian udah pernah? Bagaimana? Belum pernah, Pak. Bagaimana Bang YouTuber pernah lihat ini? Cara memanaskan kertasnya biar bisa membaca invisible ink? Belum? Di mana, Jai? Belum, Pak. Belum. Pak. Aduh, udah sepertinya ini bisa jadi judul apa, Jai? Judul channel. Judul channel. Judul video channel. Kemudian kita lanjut steganografi dan kriptografi. Pada yang sebelumnya kan kita sudah mempelajari kriptografi. Jadi perbandingannya steganografi dan kriptografi. Jadi pada steganografi dapat dianggap lengkap dari kriptografi, tetapi bukan pengganti ya. Mengerti kata pelengkap? Mengerti kan? Mengerti nggak kata pelengkap?
Tidak mengerti. Astaga. Jadi di sini steganografi menyembunyikan keberadaan atau eksisten si pesan tersebut. Kemudian pada kriptografi dia menyembunyikan isi konten dari pesan. Itu dia untuk perbandingannya. Kemudian ini dia untuk prosesnya. Jadi pada stego data dia seperti ini prosesnya. Apa namanya yang grafik-grafik ini ketika pengiriman. Sedangkan pada apa namanya kriptografi, ciphertext dan hypertext yang pernah kita pelajari, apabila kalian nanti membuat programnya dalam bentuk pemrograman visual atau web, dia seperti ini ketika dienkripsi. Kalau tidak percaya nanti coba lihat dari Google judul enkripsi deskripsi penelitian orang. Nanti ada itu yang menampilkan hasil programnya. Dia seperti ini. Makanya yang membuat program itu harus jago juga rumus. Kalau enggak selesai nanti skripsinya. Kemudian di sini ada kriteria steganografi yang bagus. Apa saja kriterianya? Yang pertama, imperceptible, yaitu keberadaan pesan rahasia tidak dapat dipersepsi. Kemudian fidelity, yaitu mutu dari cover objek yang tidak jauh berubah akibat embedded. Kemudian ada robustness, yaitu di sini data yang disembunyikan harus tahan terhadap manipulasi yang dilakukan pada cover objek. Kemudian yang keempat ada recovery. Jadi di sini data yang disembunyikan harus dapat diungkapkan kembali ya. Kemudian teknik yang digunakan ada special time domain. Jadi ini memodifikasi langsung nilai byte dari cover objek atau nilai byte dapat dipresentasikan atau diintensitas, kemudian warna pixel atau amplitudo. Teknik yang kedua, frekuensi domain. Jadi di sini memodifikasi hasil transformasi frekuensi sinyalnya. Ini dia untuk metode LSB, yaitu mengganti bit LSB dengan bit data. Ini dia. Perhatikan ini yang digarisbawahi. Nah ya, namanya MSB, artinya most significant bit atau bagian awal. Kemudian ini nolnya yang digarisbawahi, dia namanya LSB atau least significant bit. Jadi mengubah bit LSB hanya mengubah nilai byte satu lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya. Ini ya. Ketika mengubah bit LSB, maka mengubah nilai byte satu atau lebih tinggi dari atau lebih rendah dari nilai sebelumnya. Kemudian ini LSB. Jadi misalkan cover objek adalah citra. Jadi di sini dibuat jadi 4 pengelompokan. 00, 11, 00, 11. Ini untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua 10, 10, 00, 10. Kemudian yang ketiga 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Kemudian yang keempat 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Ini adalah sekelompok pixel dari warna merah. Kemudian misalkan embeddednya
embedded message-nya adalah 0, 1, 1, 1. Ini ya, 0, 1, 1, 1. Maka encodingnya, ini dia. Yang diwarnai, warna biru sudah berubah. Jadi yang berubah adalah ini. Ketika di encoding. Warna berubah. Gitu. Ini dia. Maka pixel yang warna merah ini tadi cuman berubah warna sedikit saja. Oke ya. Jadi untuk LSB-nya, ukuran data yang disembunyikan bergantung pada cover objeknya. Jadi citra 24 bit, ukuran 256 dikali 256 pixel, maka hasilnya ini 65536. Kemudian setiap pixel berukuran 3 byte atau komponen RGB, red, green, blue. Berarti 6336 ini dikali dengan si 3 bit ini. 6336 ini dikali 3. Nih, dikalikan. Maka hasilnya 196608 byte. Maka setiap 1 byte menyembunyikan 1 bit di LSB-nya. Maka ukuran data yang dapat disembunyikan adalah ini, si nilai ini tadi 196608 byte dibagi dengan 8 sama dengan 24576 byte. Itu dia. Kemudian untuk memperkuat teknik penyembunyian datanya, bit-bit rahasia tidak digunakan menggantikan byte-byte yang berurutan. Namun dipilih susunannya byte secara acak. Jadi misalnya terdapat 50 byte dan 6 bit data yang akan disembunyikan. Maka byte yang diganti di bit LSB-nya nanti dipilih secara acak, misalkan dengan nomor 36, 5, 21, 10, 18, 49. Itu dia. Apa saja keuntungan dan kelemahannya pada LSB? Jadi keuntungannya mudah diimplementasikan, kemudian dalam proses encoding cepat. Selanjutnya apa saja kelemahannya? Bahwa kelemahannya tidak tahan terhadap pengubahan atau modifikasi terhadap cover objeknya. Oke, itu dia pada steganografi. Kemudian kita masuk ke digital watermarking-nya. Jadi aplikasi dari steganografi di sini menyisipkan informasi pada produk digital. Dia berupa apa? Berupa citra, audio, video, dan teks. Dengan maksud untuk apa? Nah, ini dia. Kenapa di setiap kalian main TikTok, main ngedit video dari Viva Video atau dari manapun, selalu ada watermark-nya. Mau dari Filmora, mau dari manapun, pasti ada kan? Ini biasanya yang tahu ini yang om-om YouTuber. YouTuber itu, Pak. Nah, YouTuber. ya kan, Jai? Iya, Pak. Oke, waktu tinggal 10 menit lagi kita gas ya. Nanti nggak siap. Jadi ini menyediakan cara untuk memvalidasi datanya. Makanya setiap orang yang copyright langsung ketahuan dengan menggunakan program. Jadi informasi yang disisipkan disebut dengan watermark.
Ini dia, misalnya pada gambar sebelah kanan ini Citra, kemudian watermarknya ada si Santi, kemudian disisipkanlah nanti si gambar Citra ini ke ada watermarknya disisipkan. Makanya di sini ada tanda tambah, apa namanya? Tanda tambah gambar ini tambah dengan watermark ini, hasilnya ini ada watermarknya, cuman watermarknya kenapa nggak kelihatan? Seharusnya ada watermarknya disisipkan. Kemudian ini dia untuk prosesnya. Jadi ini dia gambar originalnya, dikirim, ditampung di embedding. Di embedding ini ada apa saja, ada key-nya, kuncinya, kemudian apa saja, ada ID penciptanya, misalnya si siapa, si Outdoor Ray Himan ini. Oke, inilah untuk copyright datanya. Jadi apabila nanti ada orang mau copy datanya yang data si Outdoor ini, maka nanti akan keluar data markingnya. Kemudian didistribusikan. Nanti ketika distribusikan, ini data original tadi diteslah dengan apa namanya, tidak lupa menyisipkan key-nya karena sin tadi ada key-nya. Setelah dites, nanti apa benar ini data original tadi yang ini ada watermarkingnya atau enggak. Jadi ketika ada, sahlah bahwa data yang dites ini adalah data copyright punya si Rehanman. Itu dia. Makanya yang sering ngedit-ngedit video ini yang ngerti watermark. Jadi watermark dianggap sebagai sidik digital atau stempel digital dari pemilik yang sah atas produk multimedia tersebut. Seperti apa? Misalnya seperti video. Jadi kalau kalian nggak percaya, kalian copy salah satu video gitu kan yang ada watermarknya. Misalnya apa? TV. Kalian videokanlah TV itu dengan ada suaranya, terus kalian upload nanti di YouTube kalian, pasti langsung keluar copyright. Jadi pemberian signature atau tanda tangan digital dengan teknik watermarking ini dilakukan sedemikian sehingga informasi yang disisipkan tidak merusak data yang dilindungi. Jadi nanti di sini bisa kalian baca-baca sejarahnya pada abad 13. Di sini pabrik kertas di Fabriano, Italia membuat kertas yang diberi watermark dengan cara menekan bentuk cetakan gambar pada kertas yang baru setengah jadi. Ketika kertas dikeringkan, terbentuklah suatu kertas yang berwatermark. Kertas ini biasanya digunakan oleh seniman sastrawan untuk menulis karya seni. Jadi kertas ini sudah dibubuhi tanda air dijadikan untuk identifikasi bahwa karya seni di atas adalah milik mereka. Jadi ini dia proses penyisipan watermark. Ini dia produk yang akan diberi watermark. Kemudian diproses melalui encoding dengan menyisipkan kunci dan watermark. Setelah itu, setelah diproses di encoding, nanti hasilnya produk yang berwatermark. Misalnya Tito yang kalian pakai itu. Kemudian kita lanjut. Ini untuk verifikasinya.
bahwa produk digitalnya di sini produk yang diuji tadi, produk digital yang telah diuji diarahkan ke decoding atau proses decodingnya dengan kunci tadi, maka nanti watermark yang akan terekstrasi atau terekstrak. Jadi di sini nanti ketika terekstrak akan ada pembandingnya, maka nanti di sini akan disisipkan watermark aslinya, kemudian keluarlah keputusannya. Oke, ini masih banyak lagi ya. Jadi di Iya, Pak, sini, masih banyak lagi, Pak. nah, kalian baca-baca nanti ya. Karena kalau kita Iya, Pak, lanjutkan, udah mau habis waktu kita ini, Pak. jadi di sini nanti ada jenis-jenis watermarking. Yang tadi ada image, video, audio, dan teks. Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Ayo. Mana si Yosef? Bagaimana Yosef? Yosef. Sahat bagaimana? Ada yang mau ditanya? Tidak ada, Pak. Yosef. Jelas, Pak. Oke. Jadi besok kalau buat video jangan pakai watermark orang ya. Oke, Pak. Jadi kalian kalau mau buat video jangan ada watermarknya. Masa anak komputer pakai watermark? Dihack lah softwarenya biar nggak pakai watermark. Jadi banyak itu yang bisa dihack untuk aplikasi-aplikasi yang editing videonya. Caranya bagaimana ya? Cari di Google. Ya kan? Kalau nggak datang ke rumah Bapak. Biar dikasih software. Ya. Jadi nggak ada yang bertanya? Tidak ada, Pak. Sudah jelas, Pak. Ya, Jelas, sudah. Pak. Waktu kita pun tinggal 1 menit. Nanti dibaca-baca ya kelanjutannya. Oke, Pak. Baik, Oke. Pak. Selamat malam semua. Sampai jumpa minggu depan. Silakan diisi absennya karena Bapak mau ngisi absen ini online. Selamat Iya, malam Pak. semua. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, udah boleh bubar. Oke, Pak.